kita alhamdulillah kedatangan tamu dari Yaman, Fadhal Maut, Syekh Rashad Al-Hadramaut, dan beliau kita ngambil berkat ala kadarnya membawakan qasidah ala masyita la'allam Allah yabarik lana. Amin. Fadhal. يا فاتح الباب يا فاطر، نسألك نفحات قربية تمطر سحبها على قلبي، يرقى مقامات علوية. يا فاتح الباب يا فاطر، نسألك نفحات قربية تمطر سحبها على قلبي، يرقى مقامات علوية. بها ينشرح صدري ويدرك أسرار وهبية من فضل مولاي قد جاءت من غير أعمال كسبية. من حسن الظن بالمولى يدرك مقامات عندي، تصلح شؤونه وأحواله، حاجاته الكل مقضية. وله مداد دوب يجري له، دايم على أي كيفية، وتصلح أحواله الأخرى دنيا وأخرى ودينية. يا رب كم عابد قربته، دايم ليالي قدرية في كل ساعة، وإمداده من فيض مولاه حقية. بين كتفيه على بين كتفيه على ختم الرسل الكرام، ختم الرسل الكرام، بين كتفيه على
بين كتفيه على ما خاتم الرسل الكرام ربي فاجعل مجتمعنا ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام غايته حسن الختام بين واعطنا ما قد سألناه واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام وابلغ المختار عنا وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام بينك بين كتفيه عظامه رسل الكرام واكرم الأرواح منا واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام بلقاء خير الأنام خاتم الرسل الكرام استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واسبل على ما نوى به شيخنا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد اللابزين ودهر الزاهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wal halalu kathirun walaysa 'alayka an tatayaqqana bawatin al-umuri bal 'alayka an tahtarizza mimma ta'lamu annahu haramun aw tadhunnu annahu haramun dhannan yahsulu min 'alamatin najisatin maqrunatin bil man. Dan yang halal itu sebenarnya banyak. Jadi kita orang Islam harus berusaha, dan tujuan berusaha, dorongan imbi'at hati adalah imtithalul awamir, menjunjung perintah Allah. Satu. Dan yang kedua,
yang kita kejar halalnya. Ini ilmu yang hak, ini ilmu yang benar. Apabila sudah kita kemasukan satu pemahaman bahwa yang dikejar itu harus kaya, akhirnya kita takut miskin. Yang dituju adalah kaya, akhirnya kita takut miskin. Ini ilmu sudah menyalahi aturan agama. Ini ilmu bukanlah ilmu, ini hanya zon. Kita mengira kaya lebih bagus daripada miskin. Kita mengira miskin itu hina daripada kaya. Akhirnya kita kejar kaya, kita lari dari kemiskinan. Saat sekalipun kita kaya, hati ini tidak sempurna bahagia. Kenapa? Karena ada yang ditakuti, yaitu miskin itu sendiri. Sekalipun dia berhasil mengumpulkan harta yang banyak, nggak pernah dia merasa 100% hatinya bahagia. Kenapa? Karena ada rasa takut dalam hati. Takut apa? Takut miskin. Sekedar rasa takut itu masuk ke dalam hati, sekedar itulah hilang kebahagiaan. Kenapa? Ya karena salah. Zonnya salah. Dia mengira kaya itu lebih bagus daripada miskin. Miskin itu lebih hina daripada kaya. Yang sebenar-benarnya adalah kaya miskin sama. Yang penting, pertama, rezeki itu halal. Rezeki itu halal. Yang kedua, ridha Allah ada padanya. Kalau masalah usaha, kita mencari ridha Allah. Letak ridha Allah pada yang halal. Kalau kita ingin ridha Allah, benar-benar ridha Allah, maka letaknya di dalam yang halal. Kalau orang yang penting ngejar dunia, ngumpulkan harta, numpuk dan menumpuk, nggak peduli halal haram syubhat, berarti orang itu jelas bukan ridha Allah yang dia cari. Bukan. Berarti dia cari kaya. Dan di hatinya pasti jujur dia harus mengakui takut miskin. Akhirnya timbul akhlak yang tercela. Sampai saking dia menghormati kaya, menghina miskin, dia takut duduk di samping orang miskin. Dia takut berkumpul dengan orang miskin. Zon yang tidak beralasan. Takut apa? Ngumpul sama orang miskin, takutnya takut apa? Takut kalau kekayaannya nular sama orang miskin, gak mungkin. Takut kemiskinan itu nular kepada dirinya hingga dia jadi miskin, gak mungkin. Zon yang gak beralasan. Tapi itu yang terjadi. Sekelompok orang kaya dikumpulkan, sekelompok orang miskin pun dipisahkan. Sepertinya ada perbedaan. Bahkan kadang-kadang kita yang sudah kemasukan ilmu sesat, orang kaya kita hormati, orang miskin kita hina. Man tawadha'a li ghaniyyin li ghinah dhahaba thulutha dinihi. Barang siapa menghormat, memuliakan orang karena kekayaannya, maka 2/3 udah hilang agamanya. Ini yang terjadi di kalangan kita. Kita kadang-kadang merasa kalau udah kaya itu terhormat, mulia. Kenapa? Karena masuk ilmu sesat ke dalam pikiran kita, ke dalam hatinya kita. Yang benar, kaya miskin sama. Al-ghina wal faqru sawa. Wa 'inda rasul wa 'inda awliya. Kalau udah kita menyamakan kaya miskin, yang penting asal ridha Allah ada pada orang itu, dia orang mulia. Miskin tapi Allah ridha, mulia. Kaya ridha Allah ada, mulia. Jangan muliakan orang karena kayanya, jangan hinakan orang karena miskinnya, muliakan orang karena Allah memuliakannya. Hormati orang karena Allah menghormatinya. Dan cirinya ridha Allah ada pada orang yang berusaha, pengusaha, pedagang dan lain sebagainya, rezekinya halal. Allah ridha di situ. Ini yang harusnya kita coba dan kita coba.
sedikit demi sedikit. Ini hati udah kena racun dunia, tertipu, terjebak, terjarat. Akhirnya kita pun ngikut pendapat, ngikut masukan-masukan yang sesat. Kaya lebih mulia dari miskin, miskin hina pada kaya. Ini kita pun akhirnya seperti takut hidup dalam kemiskinan. Sepertinya takut hidup dalam kemiskinan. Padahal sejarah manaqib orang-orang saleh di mana diceritakan asbaha ghaniyan wa amsa faqira. Pagi hari dia punya harta, sore hari dia bagi-bagikan hartanya kepada fakir miskin. Dia nggak takut miskin, dia nggak takut kelaparan. Yang penting ridha Allah ada padanya. Lapar bukan masalah, yang benar-benar masalah hilang ridha Allah dalam hidupnya. Kalau Allah marah kepadanya, walaupun kaya itu masalah, walaupun miskin Allah ridha kepadanya bukan masalah. Kita bikin masalah yang bukan masalah. Kita katakan ini masalah padahal bukan masalah. Kita katakan miskin itu masalah padahal bukan masalah. Kita katakan bahwa kekayaan itu keberhasilan dan kesuksesan padahal belum tentu. Yang penting ridha Allah kita dapat. Al-halalu katsir. Halal itu masih banyak. Jadi orang yang mencari, berusaha, sudah kemarin diusahakan. Kalau bisa pengusaha-pengusaha semuanya bisa sholat, bisa benar sholat. Jangan sampai pedagang nggak benar sholatnya. Jangan sampai petani itu nggak benar sholatnya. Jangan sampai pengusaha nggak benar sholatnya. Dia sholat tapi nggak benar. Allah Akbar ini enak. Allah. Atau akbar, atau nggak ngomong sama sekali. Nggak sah salat, kata sifus salat. Nabi talaffuz. Ini membijaki orang Yaman. Jadi harus ada dikit-dikit bahasa Banjar, bahasa Jakarta, bahasa Yaman. Betul, ini dari Solo. Ada. Jadi kalau kerasukan Solo bahasa Solo, kalau kerasukan Arab bahasa Arab. Wong Solo. Sholatnya benar. Yang penting benar, bukan dikerjakan tapi nggak benar. Allahu Akbar. Bismillah. Iya. Wah, nggak benar nih sholatnya, nggak benar. Dan itu pekerjaannya kita biasanya. Maaf, pengusaha dari kecil kerjanya ngejar dunia, mana bisa sempat waktunya nuntut sholat. Sholat ya sholat, tapi ditanya berapa rukun sholat? Berapa rukun sholat? Kayak dulu juga. Berapa juga? Sambat aja situ jar seorang mengihakan aja. Takbir ya kah? Yes. Fatihah? Ya. Kunut? Ya. Iya terus. Nggak nuntut ilmu sholat. Karena di dalam sholat itu, di situ gudang seluruh mirip. Rabbighfirli warzuqni, ini mengguyang pohon rahmat. Kalau Allah kasih, kaya kita, kaya. Jadi coba belajar
belajar sembahyang sedikit demi sedikit. Allahu ya Allah Firdaus, ya Allah, waduh, salam Firdaus, sholatnya nggak benar. Kalau berusaha, yang penting ridha Allah. Dan ridha Allah itu letaknya di mana? Pada yang halal. Kalau pujian dan hinaan, kita nggak perlu cari-cari pujian, kita nggak perlu takut sama hinaan. Yang penting ridha Allah. Nggak lagi mempermasalahkan pujian, nggak lagi mempermasalahkan hinaan. Kenapa? Karena yang kita cari sekarang ridhanya Allah. Ridha Allah letaknya di mana? Pada kebenaran. Yang penting kita benar. Orang mau menghina silahkan, orang mau mengejek kita silahkan. Yang penting kita benar, karena di sini ridhanya Allah. Dan yang kita cari juga ridhanya Allah. Ya. Tapi kalau kita terpengaruh dengan pujian, akhirnya menggiring keadaan, menuruti keadaan. Orang memuji kita tambah baik, waduh, Allah salat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Allah, ya makmum makin nasyik dia salat. Nah ini gila pujian. Padahal dia sholatnya baca Fatihah linnas, lil madah. Nggak benar. Kalau udah nggak benar, nggak ada ridha Allah. Walaupun orang memuji, walaupun orang menyanjung, tapi ridha Allah nggak ada, apa artinya pujian? Yang penting ridha Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Allah. Jadi makmumnya bungol, imamnya bungol. Ini salat dulu. Salat. Karena salat kuncinya semua. Mau rezeki kek, mau ibadat kek, mau apa kek, semua kuncinya salat. Tapi benar, bukan dikerjakan aja, benar. Banyak orang-orang kadang-kadang maaf, udah dipanggil kiai haji, tuan guru, tapi bacaan sholatnya, bacaan fatihahnya nggak fasih. Giril magdubi alaihim waladdallin, angin. Ini amin mang angin. Harus. Tadi kita alhamdulillah didoakan oleh beliau dengan doa-doa yang indah. Semoga ujar sidin mendoakan kita kepada Allah. Kita diberi rahasia-rahasia, kita diberi makom yang dekat dengan Allah, fana dengan Rasulullah, baqa dengan Rasulullah, selalu dekat, selalu melihat Allah dan Rasul. Allah Allah, insyaallah kabul. Kabul insyaallah. Bi barakatil hadirin wa barakatikum. Ini alhamdulillah. Mudah-mudahan ada yang mendoakan kita, ada yang memperhatikan kita semua. Kalau udah makam indiyah, mudah-mudahan Allah berikan itu kepada kita berkat doa yang tadi diucapkan oleh beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan tiada lazim atasmu bahwa engkau yakin pada batin sesuatu itu akan halalnya, tetapi lazim atasmu memeliharakan dari barang yang engkau ketahui bahwasanya ia haram. Jadi yang penting dulu berusaha ini jangan memakan, meminum yang haram, itu dulu. Bila makanan yang haram jangan dimakan, bila minuman yang haram jangan dimakan, yang jelas-jelas haram. Minum darah haram, minum bir haram, minum minuman keras diminum, banyaknya nang lama haram. Kalau kena mabuk kayak Pak Guru haram, kalau sedikit kayak Pak Guru haram, kalau banyak bagiannya.
Itu yangnya obat-obat doh, koplo, obat apa, daftar gitu apa, gigilaan lah. Yang jalannya nah, ya udah. Wala nabidum mabatum, wala antum nabidun mabut, wala antum bud. Ini nih doh, karena imamnya keuntal obat doh. Wala nabidum mabatum, wala antum nabidun mabut, wala nabid. Aduh. Bisurbit dawa muskil. La nabidum mabatum, lantum bidun mabut, lantum bidun mabut. Jadi jemaah lakum. Dah. Bisurbit dawa muskil. Saya pun la nabidum nggak benar karena itu tadi obat doh, berantas obat doh. Bisa. Jangan dijual lagi, jangan ditaguk lagi, jangan diizini lagi. Bisa. Kalau pina tuan guru terminum, tuan guru kada tahun kayak apa bentuk obat doh, datang kena bubuhan nang tina hendak menyusup, menyuruh tuan guru dan sakit kepala ka guru. Yes, nah ini obat guru insya Allah mujarab. Pokoknya bila pian minum ini ampih langsung sakit kepala. Makasih anak mau khutbah. Sidin ngerti tahu obatnya obat doh. Untan lai. Nah, naik mimbar kita hanyunyong sudah sidin. Ngerti tahu bentuk obatnya tuh kayak apa. Untan lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjanak sidin mulai kabur sudah. Jamu dah. Kan bebanget di sidin. Kepalaku nih sakit. Alhamdulillah suara pina-pilat. Kepupurunan tuan guru disuruhnya minum obat dah supaya lakas sembuh. Ini hati-hati. Daging babi, sesengot babi, telinga babi, semua khinzir haram, kelbun haram. Pokoknya apa aja jenis-jenis babi, tahu bebinian lah. Ngerti ya. Allah. Iya, anjing haram, dimakan haram, diminum haram. Anjing panggang sate guling, anjing guling ngarannya haram. Anjing nggak boleh dimakan, babi nggak boleh dimakan, tikus nggak boleh dimakan, buaya nggak boleh dimakan, nggak boleh, haram. Itu yang jelas tuh, yang jelas itu jangan dimakan, jangan diminum. Yang jelas lagi punya orang jangan dimakan, punya orang. Ini yang ketujuh mengunjung nih, kolam orang diunjung. Tantarannya memang ke sana, nelonnya ke situ. Apa mancing itu apa? Mancing apa? Yestat, nah yestat, yestat. Lagi, saret.
haram. Halal halal. Amma fil bait dari itu. Tantarannya ke sana, nelonnya ke situ. Jadi tuan rumahnya, oh kada mau nyun di kolam tuh di situ. Kada mau nyun di kolam situ nang apa? Habis sarwan nyangkutnya. Jadi haramnya itu dimakan karena milik orang, kecuali minta izin, minta halal, selesai. Buah mangga orang diambil, durian orang diambil, orang di dapur bemasak dihitipakannya parak masak cuntannya lawan panci-pancinya. Kan terjadi kemarin waktu musim krisis, sampai panci-pancinya dicuntannya. Nah ada penukar baras, sudah penukar nasi, bemasak orang, bis bemasak, selesai bemasak, hendak masak, diambilnya oleh siapa? Oleh orang, dicuri, makan haram. Biarlah mati, asal jangan temakan yang haram. Kenapa? Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula. Tiap daging yang sudah tumbuh, dewasa, membesar, betuha, begonol, tapi makanannya haram, minumannya haram, maka orang itu pantasnya nanti dibakar, diazab di dalam neraka. Pantas dan wajar dia diazab di dalam neraka. Karena apa? Makanannya haram. Nah yang penting ini dulu kita berusaha. Jadi tanya dulu sama tuan guru, yang dijual ini halal apa haram? Yang diusahakan ini halal apa haram? Kalau haram jangan, kalau halal silahkan. Atau engkau sangka bahwa adalah ia haram dengan sangka yang hasilnya daripada alamat yang nyata berserta dengan harta itu. Nah kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa tanda-tanda itu menunjukkan dengan pasti bahwa barang itu haram. Nah, udah jangan. Ya oleh karena itu hati-hatilah. Banyak yang halal, banyak yang haram. Tapi dengan cara kita belajar ilmu agama, kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Makan ikan apa ya? Nila ya, nila. Digoreng, tapi sebelumnya orang itu menggoreng anjing dengan minyak yang dia pakai itu, dia goreng nila. Kan jadi haram kita makan nilanya. Ini hati-hati. Walaupun nilainya itu halal, tapi minyaknya itu bikin haram. Apabila sudah makanan haram ya akhirnya ini hafalan heng. Wujud kideh apa juga heng karena makanannya haram. Orang-orang dulu kalau mau jadi saleh hanya dua, sohbatus salihin wa aklul halal. Temani orang saleh, makanannya halal, insya Allah jadi orang saleh. Kita contoh, sampian kalau mau mahir memasak-masak, temani yang lihai memasak. Beliau kerja, beliau memasak, kita lihat. Walaupun kita nggak tanya, tapi kita lihat, kita pandang, kita jadi bisa. Kita jadi paham, jadi mahir. Nah, mahirnya ini, bisanya ini didorong oleh harta yang halal. Kalau masuknya harta yang haram, biar dekat sama orang saleh nggak ngerti, nggak paham, nggak bisa nurut sama orang saleh. Tapi kalau makanannya halal, insya Allah ada berkah, insya Allah. Sohbatus salihin wa aklul halal bihima yahsulus salah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada pengusaha-pengusaha. Jangan sampai pengusaha hanya mencari kaya. Kalau mencari kaya aja bisa celaka. Yang penting cari halal. Biar sehari itu ujungannya 1 triliun nggak masalah. Yang penting halal.
daripada ujungannya misalnya 1 juta 1 hari, tapi haram. Mana yang dipilih? 1 juta 1 hari haram, 1 triliun 1 hari halal. Mana yang dipilih? Ya jelas 1 triliun. Bungol pilih nang 1 juta. Pastilah pilih yang halal. Adapun yang yakin diketahui akan halalnya itu yaitu amat banyak. Itu kadang kayak minum, makan, ya semua halal. Siapa bilang haram minum air putih, tapi asal milik kita, jangan milik orang. Ikan yang kita makan, Allah. Nah, jadi kembali kita mengingat-ingat tujuan hidup kita ridha Allah. Kalau kaya miskin, letaknya di mana ridha Allah? Di dalamnya. Kalau masalah pujian dan hinaan, letaknya ridha Allah di mana? Asal benar. Kita sholat benar, orang mau memuji atau enggak memuji, biarin. Orang memuji bukan pujian yang kita cari. Orang menghina kita kadang harus tersinggung karena bukan hinaan yang kita takuti. Yang kita cari ridhonya Allah dan kita sudah benar melakukan salat. Yang penting benar, insya Allah dapat ridhonya Allah. Jadi orang memuji, ya udah biar, karena kita juga nggak ingin pujian. Dihina orang nggak perlu tersinggung karena kita nggak juga takut sama hinaan. Kenapa? Karena sudah. Sekarang kita mencoba mencari ridha Allah, dan ridha Allah itu letaknya di kebenaran. Dulunya mungkin kita cari pujian. Kalau orang sudah banyak, waduh, ya nampilkanlah kelebihan-kelebihan, merasa hebat, karena memang yang dicari pujian. Takut sama hina. Sekarang yang dicari ridhanya Allah. Yang yutlabur ridha li talabir ridha la li talabil madah wala li harbin minad dhanna, la li talabil ghina wala harbin minal faqr, walakin li talabir ridha subhanahu wa ta'ala. Fil mal ridha Allah mawjudun fil halal, fil ibadah, wa fi sairil af'al wal aqwal wal ahwal. Ridha Allah mawjudun fil haqq. Selama kebenaran Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua benar-benar ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ini aja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada gunanya. Kemudian diumumkan, insya Allah Sabtu akan datang. Itu acara Hall Habib Basirih, Habib Hamid Bahashim. Acara insya Allah kemungkinan habis duhur di Ubah Basirih. Jadi semua laki-laki perempuan diundang untuk bisa hadir acara Hall Habib Basirih di Kubah Basirih hari Sabtu tanggal 27 Februari lah, 27 Februari ini. Itu Sabtu. Ampun minta ridha. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah.